kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama ada Azhara Izimon, yang kedua Helmia Nyeti Efna, yang ketiga saya sendiri Putri Aulia, dan yang terakhir ada Siti Ramina. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik proses pembuatan minyak kelapa dalam mata kuliah biologi terapan dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Baiklah, pada topik kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada klasifikasi dari kelapa, yang kedua definisi dari minyak kelapa, yang ketiga ada proses pembuatan minyak kelapa, yang keempat ada manfaat dari minyak kelapa, dan yang terakhir efek samping penggunaan minyak kelapa. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, perkenalkan saya Putri Aulia, NIM 19231035. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai klasifikasi ilmiah kelapa. Nah, kelapa ini termasuk ke dalam kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan dengan ordo Aresales, familinya yaitu Aresaceae, dengan kelas atau bangsanya Cocoae dan genusnya Cocos dengan spesies Cocos nucifera. Nah, Cocos nucifera ini merupakan bahasa Latin dari kelapa itu sendiri. Baiklah, materi kedua yaitu kita akan membahas mengenai definisi dari minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan minyak nabati yang dibuat dengan cara mengekstraksi daging kelapa ataupun biji kelapa. Nah, jika minyak kelapa ini dibiarkan pada suhu kamar, maka minyak kelapa ini akan berbentuk padatan dan berwarna putih. Tak hanya berkhasiat sebagai bahan dapur, ternyata minyak kelapa ini juga sangat baik digunakan untuk kesehatan. Minyak kelapa ini dikelompokkan berdasarkan cara mengekstraksinya terbagi atas 3. Yang pertama ada minyak kelapa murni atau virgin coconut oil atau VCO. Yang kedua ada minyak kelapa RBD atau refined bleached and deodorized, dan yang ketiga ada minyak kelapa non RBD. Baiklah, yang pertama ada minyak kelapa murni atau virgin coconut oil atau VCO, merupakan minyak kelapa yang dihasilkan dari pengolahan daging buah kelapa tanpa dilakukan pemanasan atau dilakukan pemanasan dengan suhu yang rendah. Akibatnya minyak kelapa ini sangat jernih, tidak tengik, dan terbebas dari radikal bebas akibat pemanasan. Yang kedua ada minyak kelapa RBD atau refined, bleached, and deodorized. Nah, jenis minyak kelapa refined yang artinya memurnikan, bleach yang artinya memutihkan, dan deodorized yang artinya menghilangkan bau. Nah, jenis minyak kelapa ini sangat baik digunakan sebagai minyak goreng untuk menggoreng berbagai jenis makanan. Yang ketiga, minyak kelapa non-RBD. Nah, minyak kelapa non-RBD ini diproduksi dari proses pemanasan santan untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga kandungan air di dalam santan itu akan menguap dan minyak kelapa akan muncul di permukaan wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Izimon, NIM 19231056. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak kelapa atau virgin coconut oil dan minyak kelapa RBD dan non-RBD. Baiklah, yang pertama yaitu minyak kelapa virgin atau virgin coconut oil. Minyak kelapa virgin atau VCO adalah minyak kelapa yang diperoleh dengan ekstraksi atau pengempaan pada suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Sehingga minyak yang dihasilkan berwarna bening seperti air dan kandungan nutrisi, aroma, rasa kelapa tetap terjaga dengan baik. Minyak kelapa virgin ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi daripada minyak kelapa jenis lainnya. Biasanya digunakan untuk bahan baku kosmetik dan juga dikonsumsi langsung sebagai asupan gizi yang berkalori tinggi. Baiklah, selanjutnya itu pembuatan minyak kelapa VCO. Terdapat dua metode dalam pembuatan minyak kelapa tersebut. Yang pertama metode basah dan yang kedua metode kering.
Yang pertama, metode basah. Metode basah menggunakan bahan baku santan kelapa cair. Minyak dari santan cair ini diekstrak dengan cara pengendapan, fermentasi, dan menggunakan mesin sentrifugal. Setelah itu, minyak yang sudah terpisah dari air dan padatan lainnya selanjutnya dipindahkan untuk disaring supaya jernih. Yang kedua yaitu metode kering. Minyak kelapa virgin atau VCO juga diperoleh dengan cara pengeringan daging kelapa pada suhu rendah, tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Daging kelapa kering ini selanjutnya diperas dengan menggunakan mesin peras yang disebut Direct Micro Expeller atau DMA. Selanjutnya, minyak disaring supaya jernih dan dikemas untuk siap dipasarkan. Selanjutnya itu minyak kelapa RBD, refill atau pemurnian, blends atau pemutihan, deodorize atau penghilangan bau, atau sering disebut RBD. Proses RBD diperlukan karena minyak kelapa jenis ini diperoleh dari pemerasan kopra atau kelapa kering yang biasanya sudah hangus dan tangy dengan kandungan asam lemak bebas atau free fatty acid yang sangat tinggi. Dari pemerasan kopra pada suhu tinggi diperoleh minyak kelapa menta atau kerat coconut oil yang selanjutnya dimurnikan melalui proses RBD sehingga bisa digunakan sebagai minyak goreng. Akibat proses RBD ini, minyak kelapa RBD terlihat jernih dan berwarna cerah, namun aroma kelapanya hampir tak tercium. Materi yang terakhir yaitu minyak kelapa non-RBD. Minyak kelapa jenis ini diproduksi dari proses pemanasan santan untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga kandungan air dalam santan menguap dan minyak kelapa muncul di permukaan wadah. Selanjutnya, minyak kelapa di permukaan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit, sehingga tersisa ampasnya yang biasa disebut blando, galendo, atau cirik minyak, dan lain-lain. Akibat proses pemanasan yang cukup lama ini, minyak yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan, namun wangi aroma kelapanya sangat kuat, sehingga sering digunakan untuk memasak menu khusus khas daerah Indonesia. Di beberapa daerah, minyak kelapa non-RBD ini biasa dinamakan minyak klentik di Jawa, minyak tanak di Minang, atau lengis tandusan di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Ramina. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pembuatan minyak kelapa. Nah, ada 3 metode pembuatan minyak kelapa. Yang pertama adalah fermentasi. Nah, sebelum itu, fermentasi adalah proses perubahan kimia pada suatu substrat organik akibat adanya aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, tetapi mikroorganisme itu yang digunakan tidak bersifat patogen sehingga aman untuk tubuh. Nah, pada proses metode fermentasi ini kita hanya bisa membuat dalam jumlah sedikit, artinya untuk kita sendiri. Kita tidak bisa membuat minyak kelapa dan cara fermentasi ini dengan jumlah yang banyak. Nah, adapun cara untuk membuat minyak kelapa itu dengan cara metode fermentasi adalah yang pertama, siapkan bahan dengan memilih kelapa yang berkualitas baik, matang, dan segar. Selanjutnya, kupas kelapa lalu ambil dagingnya dan bersihkan sampai bersih. Ingat ya, bersih. Selanjutnya adalah parut dan campur dengan air yang matang. Lalu peras parutan tersebut. Tuangkan air pada perasan kelapa parut tersebut ke botol wadah. Selanjutnya, diamkan dan simpan selama 24 jam di ruangan bersuhu 32 derajat Celcius. Proses ini akan membuat air dan minyak terpisah. Selanjutnya, ketika air sudah terpisah dengan minyak, segera saring, nanti hanya akan tersisa minyak kelapa yang berwarna putih pucat. Nah, itulah hasil dari minyak kelapa tersebut. Yang kedua adalah cara pemanasan. Nah, proses ini membutuhkan waktu yang lebih singkat dibanding dengan fermentasi. Oleh karena itu, metode ini bisa dipakai untuk produksi yang dengan jumlah yang besar. Nah, cara-caranya yaitu siapkan pertama buah kelapa, lalu dikupas dan ambil dagingnya. Parutlah daging kelapa dengan parutan, kemudian hasil parutan itu dicampur dengan air yang matang. Sudahnya diperas dan saring sehingga menghasilkan santan. Kemudian tuangkan air santan tersebut ke penggorengan, goreng dengan nyala api yang kecil. Kemudian aduk santan secara perlahan-lahan terus-menerus. Proses ini akan membuat santan menguap dan menyisakan minyak dan ampasnya. Nah, ambil botol atau wadah, lalu tuangkan minyak kelapa yang sudah jadi di sana. Next, selanjutnya adalah proses metode penyaringan. Nah,
Cara ini tidak begitu susah, namun membutuhkan waktu yang lumayan lama, yakni 24 jam. Nah, caranya yaitu ambil kelapa yang sudah tua, lalu dikupas dan potong dagingnya kecil-kecil. Lalu haluskan dengan blender dan tambahkan air matang seperlunya. Saringlah hasil blender tersebut hingga menghasilkan santan. Kemudian tambahkan air jika diperlukan. Lakukanlah berulang-ulang supaya santan yang dihasilkan itu banyak. Kemudian santan tersebut dimasukkan ke wadah atau toples yang besar. Nah, kemudian toples tersebut didiamkan selama 24 jam supaya santan tersebut dan minyak kelapanya terpisah. Kemudian disarankan untuk menyimpannya di lemari pendingin atau di ruangan dingin supaya dadi tersebut cepat terbentuk. Nah, buang dadi tersebut dan dapatkan minyak kelapa murni yang tertinggal di dalam toples atau wadah. Penyaringan itu adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaringan atau septum yang di atasnya padatan akan terendapkan. Imunitas merupakan senjata paling ampuh untuk menangkal berbagai macam penyakit akibat virus, termasuk virus corona yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi global. Indonesia punya banyak banget bahan-bahan alami yang bersifat sebagai imun booster. Salah satunya adalah VCO atau Virgin Coconut Oil yang sudah digunakan dari zaman nenek moyang. Minyak kelapa murni yang dibuat dari buah kelapa segar ini mengandung asam lemak laurik asid yang bersifat sebagai imun booster. Dan menurut beberapa penelitian, VCO sendiri terbukti efektif sebagai antivirus. Untuk mendapatkan manfaatnya, pastikan hanya mengkonsumsi minyak kelapa murni berkualitas ya. Jangan sampai ketukar sama minyak kelapa biasa. Ikut Unyil lihat cara pembuatannya ke pabrik yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Yuk, kita kemon. Wah, kelapanya banyak banget ya. Kelapa-kelapa ini didatangkan dari Pulau Bali. Soalnya kelapa dari Bali ini punya kandungan minyak yang lebih banyak. Kelapa yang akan diolah menjadi minyak murni harus diparut dulu ya, pakai mesin parut khusus biar cepat. Kalau satu-satu sih kelarnya bisa bulan depan deh. Setiap hari mesin ini bisa memarut sampai ratusan kilo kelapa loh, gak pernah capek. Parutan kelapa ini akan diperas untuk diambil santannya. Merasnya pakai mesin juga tuh, canggih kan? Santan ini harus langsung disaring, biar ampasnya kepisah. Setidaknya butuh 9 kali pemerasan untuk bisa mendapatkan santan sampai tetes terakhir. Santan-santan segar harus dimasukkan ke mesin pendingin nih. Tujuannya untuk menjaga suhu santan biar tetap segar dan gak mengumpal. Suhu mesin pendingin ini maksimal sampai 10 derajat Celcius. Soalnya pada suhu itu, kandungan minyak dan air pada santan akan lebih mudah dipisahkan. Kan yang mau kita ambil minyaknya saja. Kalau sekarang ini adalah proses pemanasannya. Biar gumpalan minyaknya tadi mencair lagi. Cukup dipanaskan sampai 35 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Inilah yang disebut dengan minyak kelapa. Tapi yang mau kita buat kan minyak kelapa murni. Jadi masih ada proses pemurniannya lagi ya. Caranya dengan menggunakan mesin putar ini nih. Namanya mesin sentrifugal. Dengan diputar cepat pakai mesin ini, minyak murni akan terpisah dari kotorannya. Proses pemurnian ini berlangsung selama 1 jam. Setelah itu, di dalam tabung-tabung ini akan terlihat 3 endapan. Yang paling bawah itu air, bagian tengahnya blondo, dan yang paling atas adalah minyak kelapa murni. Nah, buat mengambil minyak murni yang di atas itu, tinggal disaring deh. Gampang kan? Minyak kelapa ini masih harus divakum dulu ya, untuk menghilangkan air yang masih tercampur. Sedot air sampai minyaknya benar-benar murni. Soalnya kalau masih ada airnya, nanti minyak jadi gampang basi atau tengik. Oke deh, ini dia minyak kelapa murni yang sudah siap untuk diminum. Berdasarkan hasil penelitian, 50% asam lemak pada minyak kelapa adalah asam laurat, yaitu jenis asam lemak baik yang berkhasiat melawan virus, bakteri, dan juga sel kanker pada tubuh manusia. Makanya sekarang ini penggunaan minyak kelapa sudah menjadi tren di seluruh dunia loh. Karena minyak ini paling aman untuk jantung. Bahkan dianggap sebagai minyak paling sehat di muka bumi. Wih, mantap nggak tuh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmiana Tiefna, NIM 19231025, akan melanjutkan materi tentang manfaat dan efek samping dari minyak kelapa. Nah, langsung saja manfaat dari minyak kelapa. Nah, di sana sudah terdapat beberapa manfaat dari minyak kelapa, diantaranya meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan mengelola stres. Nah, nanti ini akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama, meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Salah satu manfaat minyak kelapa yaitu dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Nah, hal ini dapat diperoleh berkat kandungan trigliserida rantai menengah atau MCT di dalam minyak kelapa. Nah, senyawa pada minyak kelapa ini telah terbukti dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, khasiat ini baru ditemukan di penelitian dengan skala kecil. Meski begitu, beberapa ahli juga melihat beberapa efek minyak kelapa ekstra virgin terhadap kolesterol mungkin sama dengan minyak zaitun. Namun, para ahli masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya manfaat minyak kelapa dalam meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik tadi. Nah, yang kedua, mengelola stres. Nah, selain meningkatkan kolesterol HDL, khasiat minyak kelapa lainnya yang bisa diperoleh yaitu membantu mengelola stres. Namun, stres yang dimaksud di sini berkaitan dengan stres akibat olahraga. Nah, hal ini dikarenakan minyak kelapa murni diduga memiliki sifat antioksidan. Nah, sementara itu, stres yang muncul akibat radikal bebas mungkin bisa melawan dengan antioksidan pada minyak kelapa. Temuan ini dibahas pada studi hewan pengerat dari Experimental and Therapeutic Medicine. Nah, studi awal ini memperlihatkan bahwa ada kemungkinan minyak kelapa murni berkhasiat dalam mengobati beberapa jenis depresi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu membantu mengurangi rasa lapar. Nah, manfaat minyak kelapa yang satu ini didapat berkat kandungan MCT di dalamnya. Cara kerja MCT diduga berhubungan dengan cara tubuh menjalani proses metabolisme lemak. Pasalnya, keton dapat mengurangi nafsu makan seseorang. Walaupun demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan mengingat beberapa studi yang dilaporkan ini berskala kecil dan dilakukan dalam durasi waktu yang singkat. Nah, bila manfaat ini bertahan lama, ada kemungkinan bisa membantu menurunkan berat badan seseorang. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga kesehatan kulit. Nah, tidak hanya sebagai bahan masakan, beberapa produk kecantikan ternyata menggunakan minyak kelapa sebagai bahan utamanya. Nah, beberapa produsen percaya mengoleskan ekstrak minyak kelapa dapat meningkatkan fungsi pelindung kulit. Nah, selain itu, minyak kelapa menawarkan efek anti-inflamasi yang tentu bisa membantu menjaga kesehatan kulit. Nah, namun, perlu diingat bahwa khasiat ini hanya berlaku pada produk-produk topikal, alias dipakaikan ke kulit saja. Nah, penggunaan minyak kelapa ketika memasak belum terbukti bermanfaat meningkatkan kesehatan kulit. Jadi, minyak kelapa itu hanya dipakaikan ke kulit, bukan dikonsumsi agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan kulit. Nah, yang kelima, mencegah penyakit liver. Nah, dalam studi yang dimuat dalam Journal of Science Food and Agriculture, di mana penelitian tersebut menguji coba tikus yang menderita penyakit liver untuk mengonsumsi diet glukosa tinggi. Diet dibagi menjadi dua kategori, dengan dan tanpa minyak kelapa. Lalu hasilnya, tikus yang mengonsumsi minyak kelapa memiliki kesehatan hati lebih baik setelah 4 minggu dibandingkan mereka yang tidak. Ini menunjukkan potensi khasiat minyak kelapa dalam melindungi kesehatan hati ini sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya yang keenam, baik untuk kesehatan gigi. Nah, cara kerjanya mirip dengan obat kumur modern. Nah, kita bisa mengoleskan minyak di sekitar rongga mulut dan berkumur selama beberapa detik agar mendapatkan khasiatnya. Manfaat ini berasal dari kegunaan minyak kelapa sebagai pelindung tambahan gusi dan gigi yang rentan terhadap penyakit. Nah, yang terakhir, manfaat dari minyak kelapa itu dapat meningkatkan fungsi kognitif. Nah, manfaat minyak kelapa lainnya yang tak kalah berguna yaitu meningkatkan fungsi kognitif hingga mampu menurunkan risiko Alzheimer.
Beberapa studi menunjukkan bahwa penggunaan minyak kelapa dapat meningkatkan kognitif pasien Alzheimer, terutama di kategori bahasa. Bahkan para ahli juga melaporkan bahwa minyak kelapa merupakan sumber keton yang baik untuk memori. Nah, sayangnya mereka masih membutuhkan penelitian lebih banyak atau lebih lanjut untuk memastikan apakah minyak nabati ini benar-benar meningkatkan fungsi otak. Nah, setelah ada manfaat, tentu ada juga efek samping yang ditimbulkan dari beberapa produk. Nah, produk yang kita bahas di sini kan minyak kelapa. Tentu ada efek samping dari penggunaan minyak kelapa bagi tubuh kita. Nah, yang pertama itu dapat menimbulkan diare. Nah, beberapa orang yang mengonsumsi minyak kelapa murni mengalami diare ringan selama minggu pertama. Gejala lainnya termasuk sakit perut dan muntah. Untuk meminimalkan gejala-gejala ini, kita mungkin perlu terlebih dahulu mengonsumsi minyak dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, yang kedua, dapat menyebabkan sakit kepala. Di mana orang yang melakukan detoksifikasi menggunakan minyak kelapa, terutama untuk infeksi jamur, sering mengalami sakit kepala. Ini terjadi ketika asam lemak rantai menengah dalam minyak kelapa memecah sel-sel yang menyebabkan infeksi, sehingga melepaskan gelombang racun jamur ke dalam aliran darah. Nah, yang ketiga dapat menyebabkan reaksi alergi pada anak. Meskipun minyak kelapa baik untuk anak-anak, ada beberapa aspek yang harus diingat. Nah, yang paling penting itu dari aspek itu adalah tiroid yang tidak berfungsi. Jika anak memiliki hipotiroidisme, jangan menggunakan minyak kelapa atau produk yang terkait sebelum berkonsultasi dengan dokter, karena minyak kelapa mungkin malah memperburuk kondisi dan menyebabkan reaksi alergi pada beberapa anak. Nah, yang terakhir, dapat menyebabkan masalah hati. Asam lemak rantai menengah atau MCFA dalam minyak kelapa diangkut ke hati, nah di mana mereka dikonversi menjadi energi. Kecepatan MCFA dibawa ke hati dapat menyebabkan masalah, bisa membuat hati tertekan dan bahkan merusak organ seiring dengan berjalannya waktu jika dikonsumsi secara terus-menerus. Jika kita memiliki hati atau diabetes, disarankan untuk menghindari minyak kelapa atau makanan yang mengandung MCFA ini atau asam lemak rantai menengah ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai proses pembuatan minyak kelapa yang sudah dijelaskan di awal tadi. Semoga bermanfaat di era kelangkaan minyak pada saat ini. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.